Di tengah perkembangan zaman di mana teknologi dan informasi semakin mudah diakses, dan kelestarian cerita rakyat sudah jarang kita jumpai. Tetapi, masih ada seseorang yang mempertahankan kelestarian tersebut. Beliau adalah salah seorang yang berprofesi sebagai guru sekaligus penggiat literasi, yaitu Listiano Utama. Baik, nama saya Listian Utama. Saya berprofesi sebagai guru di sekolah dasar. Tapi kalau profesi di bidang sosial atau organisasi, saya tergabung di Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus atau pegiat literasi seperti itu. Perjalanan saya awalnya sebetulnya hanya di lingkup rumah saja, karena kebetulan kan di rumah itu ada pojok baca seperti itu, yang mana di pojok baca itu ada kegiatan rutin anak-anak untuk membaca buku, belajar, dan sebagainya. Nah, kemudian di satu ketika anak-anak ini merasa bosan gitu dengan hanya membaca buku cerita aja. Jadi saya berikan inovasi mendongeng dengan menampilkan karakter boneka ini gitu. Dan alhamdulillahnya mereka lebih tertarik dan lebih antusias lagi untuk berliterasi seperti itu. Motivasi saya sebetulnya hanya ingin meningkatkan literasi di masyarakat aja, terutama pada anak-anak gitu kan, yang mana kita ketahui bahwa saat ini anak-anak itu udah mulai berkurang daya minatnya kepada literasi, terutama pada membaca buku dan sebagainya. Mereka lebih cenderung kepada gadgetnya atau menonton televisi dan sebagainya. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, saya ingin anak-anak terutama di sekitar rumah saya ataupun pada umumnya di Kabupaten Tanggamus ini, minat literasinya semakin meningkat gitu. Nggak banyak yang harus disiapkan kalau kaitannya dengan fisik. Itu paling kita menjaga makanan aja sebelum mendongeng ya, seperti menghindari makan makanan yang berminyak seperti itu, karena bisa nggak memaksimalkan suara. Terus banyak minum air putih, itu aja. Kemudian untuk dari sisi materi, kita siapin aja misalnya sesuai dengan tema atau kegiatan pada hari itu. Kalau misalnya hari-hari besar Islam, kita cari referensi-referensinya. Kalau kita kegiatannya pada hari-hari nasional, kita cari referensinya sesuai hari nasional tersebut gitu. Tema cerita yang saya sampaikan saat mendongeng itu menyesuaikan pada saat mendongeng itu memperingati hari apa. Kalau misalnya memperingati hari-hari Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, tentu saja cerita-ceritanya juga berkaitan dengan Maulid Nabi atau cerita-cerita perjalanan Nabi Muhammad. Tapi kalau cerita kegiatan yang berkaitan dengan hari-hari besar nasional seperti misalnya Agustus memperingati kemerdekaan, ya kita ceritanya tentang kemerdekaan atau tentang kepahlawanan seperti itu. Listian biasanya mendongeng di rumah baca, di sekolah dasar, dan juga pernah terlibat di sebuah program rumah ceria di rumah dinas Sekda sebagai sarana edukasi, dan di perpustakaan daerah di dalam sebuah kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Tanggamus. Saya memilih boneka itu karena karakternya lucu gitu kan, dekat dengan anak-anak dan juga punya daya tarik sendiri gitu. Kemudian boneka seperti ini juga kan masih jarang untuk di Kabupaten Tanggamus sendiri. Mungkin anak-anak di sini masih belum pernah melihat atau bahkan melihat pun hanya di sosial media, di YouTube, di televisi seperti itu. Jadi saya menghadirkan boneka ini sebagai daya tarik bagi mereka untuk mendengarkan dongeng ataupun cerita yang saya sampaikan. Tekniknya ada beberapa trik-trik sih ya. Kalau misalnya kita hanya bercerita gitu aja flat, mungkin anak-anak kurang tertarik. Tetapi selain di sini saya menghadirkan sosok atau karakter boneka ini, dalam bercerita juga saya
memberikan refleksi kepada anak-anak. Misalnya di akhir kita berikan hadiah-hadiah kecil berupa door prize. Nah, di awal itu nanti kita sampaikan, siapa yang mendengarkan cerita kakak sampai selesai nanti akan dapat hadiah dari kakak, seperti itu. Atau karakter boneka ini harus dibuat selucu mungkin atau mengejutkan gitu bagi anak-anak, sampai anak-anak itu bisa tertawa, kaget kayak gitu. Jadi itu bisa salah satu trik yang bisa menarik perhatian anak-anak supaya tingkat literasi di masyarakat ini semakin baik, karena ada beberapa hal yang mungkin membuat anak-anak ini kurang berminat membaca buku, mendengarkan cerita, tidak lagi dekat dengan hal-hal literasi seperti itu. Nah, mungkin mereka juga lebih mengenal kepada tokoh-tokoh heroik yang modern ya daripada cerita-cerita lokal ataupun cerita-cerita rakyat. Nah, dengan adanya mendongeng ini nanti saya akan kembali mengenalkan atau menanamkan jiwa nasionalisme kepada anak-anak atau sisi religinya melalui tokoh-tokoh yang saya ceritakan. Kalau suka dukanya, kalau duka sebenarnya nggak terlalu banyak ya, lebih banyak sukanya. Kenapa? Karena kita dekat dengan anak-anak itu karena kita menjadi selalu happy, kemudian senang terus gitu dengan dekat dengan anak-anak, apalagi kehadiran kita selalu dinantikan mereka gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan kepada diri saya sendiri gitu. Kemudian dukanya ya paling ketika menyampaikan dongeng anak-anak itu nggak semangat, nggak antusias gitu. Paling itu aja dukanya. Kemudian mereka kurang maksimal untuk dikondisikan. Mungkin di beberapa tempat saya membutuhkan teman ataupun meminta bantuan kepada pendampingnya. Kalau di sekolah misalnya ada gurunya, saya minta kondisikan oleh gurunya supaya anak-anak itu tetap fokus mendengarkan cerita-cerita saya. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan ya nanti akan beregenerasi gitu, baik itu audiens saya saat mendongeng ataupun ada teman-teman ataupun masyarakat sekitar yang tertarik dengan mendongeng ini. Artinya saya nggak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti mungkin saya udah nggak bisa lagi melakukan cerita-cerita atau dongeng seperti ini, dan nantinya saya berharap akan ada generasi-generasi berikutnya. Kalau aku sih harapannya anak-anak atau generasi muda ini bisa menumbuhkan atau meningkat jiwa nasionalismenya dan lebih mengenal tokoh-tokoh cerita rakyat daripada tokoh-tokoh heroik modern. Oh iya, keren. Nah, itu harapan-harapan kami dalam setiap cerita atau dongeng-dongeng yang kami lakukan di masyarakat.